Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya UJ di channel YouTube UJ Official 89. Bagaimana kabar para pengusaha warung sembako hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa ada dalam kesehatan dan usaha warung sembakonya selalu ramai dan ada di jalan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara kita untuk melakukan penataan barang ketika barang dari distributor sudah sampai di warung kita. Tentu saja hal ini tidak mudah ya, dan ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat dan kita lakukan. Seperti halnya sekarang ini saya kebetulan baru kedatangan barang dari agen distributor. Sebagian besar barang yang datang adalah dari jenis varian minuman, yang mana jenis varian minuman ini di musim kemarau seperti saat ini sangat begitu cepat laku, sehingga kita perlu untuk menyetoknya lebih banyak. Nah ya, ini kegiatan rutin ketika kita kedatangan barang ya, maka jangan lama-lama lagi sebelum dirapihkan, maka sebagian-sebagian harus kita masukkan ke dalam lemari pendingin atau showcase ya. Nah, selanjutnya ini ada milku nih. Milku ini di daerah saya harganya masih di harga 29.000 per kartonnya ya, isinya itu 12 piece ya. Yang mana milku ini ada varian strawberry, ada juga varian coklat. Namun khusus di warung saya ini varian yang coklat ini mendominasi atau yang paling laku ya. Makanya saya order minuman tidak lupa untuk mengorder yang namanya milku. Kebetulan kali ini saya kedatangan barangnya biasanya pagi-pagi ya, namun sekarang sudah siang, jadi mau tidak mau kita menata barang, merapihkan dan memajangkan di sela-sela melayani para pelanggan kita ya. Jadi usahakan ketika kita kedatangan barang atau orderan kita sudah sampai, maka usahakan secepat mungkin kita untuk merapihkan dan menatanya ya. Jangan sampai depan warung kita dipenuhi oleh barang-barang kartonan yang kelihatan kurang rapi atau berserakan atau penataannya tidak sesuai gitu. Ini penting sekali karena di video saya sebelumnya disebutkan bahwasannya ada pelanggan itu menyukai warung yang selalu bersih dan rapih ya. Nah, makanya saya selalu mengusahakan begitu datang barang itu langsung untuk unboxing atau dibuka sesuai kebutuhan, langsung dipajangkan di area pemajangan, dan juga untuk minuman-minuman ini dimasukkan langsung ke dalam showcase atau lemari pendingin. Nah, selanjutnya ini ada teh kotak ya. Untuk teh kotak itu harganya seperti yang tadi saya sebutkan, dari distributor daerah saya ini harganya sekarang Rp72.000, yang mana teh kotak ini isinya kurang lebih 24 piece ya setiap kartonnya. Kita langsung masukkan ke dalam pendingin ya atau lemari showcase. Nah, di musim kemarau ini memang yang namanya minuman itu sangat laku keras ya. Karena cuaca panas, otomatis para pelanggan itu merasa memerlukan minuman-minuman segar ya. Nah, untuk itu maka saya menyarankan untuk para pengusaha warung sembako ya, ketika musim kemarau seperti halnya sekarang ini, maka stok minuman atau minuman-minuman yang bisa dipajang di lemari pendingin itu untuk diperbanyak stoknya ya. Nah, ini adalah larutan atau
biasa disebut dengan adem sari cingku ya. Ini juga minuman yang sangat cepat laku ya. Nah, untuk pemajangan ini ya kita bisa lakukan sesuai dengan barang yang ada. Terutama kita kelompokkan jenis minuman kaleng, jenis minuman botol, dan jenis minuman yang kemasan gelas ya. Nah, untuk kali ini saya belanja ini untuk stok kurang lebih beberapa hari ya, paling lama 1 minggu ini stok sudah habis ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, cuaca panas itu sangat mempengaruhi konsumen untuk selalu mencari minuman-minuman segar ya, baik yang jenis dari susu, teh, maupun minuman-minuman bersoda ya. Itu kita sediakan stok tersebut, jangan sampai nunggu habis ya. Nah, seperti halnya sekarang saya masukkan UC 1000 ya. Ini minuman kaleng atau minuman botol kaca ya. Ini sangat laku sekali ya di musim panas ini, karena memang minuman itu berbagai jenis ya. Jadi usahakan kita selalu menyediakan berbagai varian atau varian rasa ya, supaya menjadi daya tarik tersendiri untuk kelengkapan warung kita. Nah, sementara saya menyusun minuman di showcase ya, sebagai informasi kepada rekan-rekan semuanya bahwasannya harga-harga ini tentu saja akan berbeda-beda setiap daerah ya. Harga yang tadi saya sebutkan itu pasti berbeda-beda setiap daerah, karena setiap distributor itu punya patokan harga di setiap daerahnya ya. Setiap kabupaten, setiap kota pasti ada patokan harga beda sedikit-sedikit ya. Ada yang lebih murah, dan tentu saja di daerah rekan-rekan mungkin ada yang lebih mahal harga kulakannya ya. Nah, makanya hari ini saya order barang-barang seperti ini ya, minuman semua. Ada kopi cup ya. Kopi cup itu ada yang kemasan 1000, ada yang kemasan 2000 ya, kita jual. Untuk yang 1000 ini yang kecil, dan yang 2000 itu yang ukurannya lebih big ya, lebih besar. Ada juga ale-ale ya. Ale-ale ini ada rasa jeruk, ada juga rasa sirsak, ada juga rasa mangga ya. Aneka varian rasa itu biasanya dari varian ale-ale. Saya juga beli Power App ya. Power App yang anggur ya. Ini cepat sekali lakunya di daerah saya. Ini minuman-minuman kemasan 1000 sangat cepat sekali ya, khususnya pelanggan kita itu kebanyakan yang 1000-an itu anak-anak ya. Namun tidak menutup kemungkinan ya, minuman kemasan harga paling murah 1000 juga itu kalangan orang-orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu banyak sekali yang menyukainya ya. Saya juga beli teh pucuk ya. Teh pucuk ini harga di daerah saya itu harga grosirannya itu 57.000 ya. Jadi kalau kita beli 10 dus 570.000 itu cepat sekali ya kembalinya uang ya. Jadi minuman nomor 1 di warung saya itu teh pucuk. Karena mungkin teh pucuk itu harganya murah, rasanya juga mungkin enak ya, sehingga para pelanggan sangat menyukai. Karena kalau kita ketahui ya, yang namanya jenis minuman botol rasa teh itu kan banyak ya. Namun yang namanya teh pucuk harum ini saya rasa di setiap daerah atau setiap warung mungkin mendominasi harga teh pucuk ini, harga murah dan cepat laku ya. Saya juga hari ini order yang namanya minuman Maijon ya. Maijon ini harga jualnya mungkin
tiap daerah berbeda-beda ya. Kalau di saya ini jual Maijun itu dengan harga Rp4.000. Mungkin di daerah kawan-kawan ada yang lebih murah di bawah 4.000 atau mungkin ada yang di atas 4.000. Kita mengambil keuntungan itu mungkin ya 10% lah paling besar ya dari modal, sehingga kita tujuannya untuk cepat berputarnya modal kita di usaha warung sembako. Nah, selanjutnya saya juga ini sedang memasukkan yang namanya masih minuman botol ya. Minuman botol itu kan ada dari jenis teh, dari jenis susu, dan juga ada dari jenis kopi. Nah, untuk jenis kopi ya, yang paling laku itu ada yang namanya Golda Kopi ya. Minuman kopi instan, namun kita masukkan ke dalam lemari pendingin atau showcase, maka ini sangat cepat sekali lakunya ya. Rasanya segar, khasiat kopinya juga tidak mengurangi rasa ya, seperti halnya kopi panas yang diseduh, namun ini rasanya dingin. Nah, ini pelanggan sangat menyukai sekali ya. Nah, mohon maaf ya sekali lagi. Jadi saya sambil memanfaatkan waktu dan juga sambil melayani pelanggan ya. Biasanya saya memanfaatkan waktu ketika tidak ada pelanggan, ya itu tadi ya, beres-beres barang, merapikan barang, menyusun dan menata barang-barang pajangan ya. Biasanya memang ketika kita menunggu warung ada rasa jenuh dan titik bosan. Nah, ketika kita gerakan badan untuk menata barang-barang yang ada di warung kita, ini biasanya waktu tidak terasa ya, dan badan kita juga tergerakkan sehingga tidak mengantuk, dan biasanya walaupun agak lelah tapi badan terasa segar ya, karena kita gerakan, tidak hanya duduk gitu ya. Biasanya itu akan jenuh kalau duduk terus. Nah, selanjutnya ada yang namanya minuman Floridina ya, rasa orange. Ini masih golongan minuman botol ya, dan cepat laku juga, karena memang varian minuman rasa jeruk ini kan sebagian besar kemasannya gelas. Nah, namun yang Floridina ini kemasannya botol. Sangat efisien, mau dibawa kemanapun ya. Makanya saya sarankan jangan sampai di warung rekan-rekan semuanya tidak ada yang namanya minuman kemasan botol rasa jeruk. Dengan adanya berbagai varian rasa, pilihan dan jenis, maka otomatis pelanggan itu akan suka ya, sehingga warung kita akan menjadi pilihan pelanggan untuk berbelanja di warung kita. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang biasa berbelanja di produk Wings atau produk Arta Boga atau juga produk Mayora ya. Itu mereka punya keunggulan masing-masing dan keunggulan brand minuman masing-masing. Tentu saja mereka juga punya promo tersendiri. Namun kali ini saya belanja langsung dari distributor yang mempunyai barang gabungan antara Orang Tua, Mayora, Wings maupun Arta Boga ya. Nah, ini contoh minuman yang 1.000 harganya ya, Kopi Cup. Saya stok agak banyak produk yang namanya Kopi Cup karena ini memang produk yang cepat laku juga. Harganya murah, rasanya enak, disukai anak-anak sampai dengan orang dewasa. Biasanya kopi ini disajikan dingin, itu sangat enak sekali. Nah, untuk harga Kopi Cup ini di daerah saya, harga grosirannya atau harga kulakannya itu
berkisar di antara harga Rp19.000 ya. Seperti halnya tadi ya, ada ale-ale, ada Power App, ada juga teh Rio ya atau teh gelas, dan yang barusan adalah kopi cup. Itu sama ya, harganya disamaratakan di grosiran Kulakan langganan saya. Itu harganya Rp19.000. Jadi kalau kita jual harga 1000-an, mungkin ya satu dus itu kita hanya punya keuntungan kurang lebih Rp6.000 ya. Tidak besar memang, namun karena punya kecepatan perputaran modal, harga minuman ini memang cepat laku, sehingga walaupun keuntungannya hanya sekian rupiah, karena cepat, nah ini akan menjadi keuntungan yang lumayan juga ya. Kalau kita kalikan 1 minggu saja habis berapa karton, ya lumayan lah ya. Karena memang harga minuman 1000 tadi itu sudah ada bandrol harganya ya dari pabrikannya. Jadi kita tidak bisa mengakali mau jual harga 2000 atau 1500, karena memang sudah ditentukan harganya seperti itu ya, dan kita pun masih punya keuntungan yang lumayan. Nah, ini selanjutnya ya, teh pucuk harum. Nah, ini minuman seperti yang tadi saya bilang, minuman yang paling laku di antara beberapa jenis minuman botol ya. Harganya murah, rasanya enak, makanya saya sarankan untuk rekan-rekan yang sama halnya berusaha di warung sembako, yang namanya minuman botol teh pucuk ini kita sediakan stok yang lumayan. Jangan sampai pelanggan yang menyukai minuman ini mereka kecewa ketika di warung kita kehabisan stok barang tersebut. Harga teh pucuk ini di daerah saya masih harga Rp57.000 ya. Jadi keuntungannya lumayan juga. Kalau kita jual di harga 3.000 juga sudah lumayan ya, lebih dari 10% keuntungan. Namun bisa juga ketika di daerah teman-teman ada yang menjual mungkin di harga 3.500 ya, atau daerah-daerah wisata itu ada yang sampai harga 5.000 atau lebih ya. Ini mungkin luar biasa. Yuk kita lihat barang yang tadi kita pajang ya, dari minuman-minuman gelas dan minuman botol serta minuman susu lainnya. Nah, beginilah guys ya. Ketika barang sudah datang, maka kita langsung unboxing dan kita tata dengan rapi ke dalam lemari pendingin atau showcase kita. Dengan menata dengan rapi seperti ini, maka terlihat berbagai varian yang ada di warung kita dari berbagai jenis minuman ya, minuman kotak, minuman botol, dan minuman gelas ataupun minuman kaleng. Ketika sudah tertata rapi seperti ini, maka para pelanggan itu akan dengan mudah mencari berbagai varian atau minuman kesukaan mereka ya. Dan jangan lupa ketika sudah menyusun barang tadi, jangan sampai kelihatan berantakan seperti ini ya. Ini saya belum sempat untuk merapihkan karena baru turun dari pengiriman ya, dari mobil, maka masih terlihat berantakan seperti ini ya. Ini saya hanya berbagi info saja ya, sedikit info harga, sedikit info update barang tadi ya, harga dan jenis yang mungkin tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di warung atau toko-toko rekan-rekan semuanya ya. Namun hanya sedikit memberikan saran seperti halnya yang tadi saya sampaikan ya. Ini barang-barang mungkin paling familiar ya, jenis minuman di setiap daerah. Nah, ketika kita sudah memajang tadi ya, dimulai pajangan lemari pendingin ataupun di pajangan etalase, ataupun mungkin rekan-rekan suka memajang di rak-rak kayu atau rak-rak besi ya, maka ketika sudah terpajang tadi, hasilnya akan menjadi lebih bagus dan tentunya kelihatan rapi. Pelanggan mencari barang juga tidak akan sulit. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.